Update 25 November kemarin, baru saja kemarin, gagal bayar pinjol semakin aman. Ya, ini jelas. Jadi nasabah gagal bayar semakin aman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi gagal bayar. Oke, seperti apa? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas update terbaru lagi tentang masalah pinjaman online, bahwa gagal bayar itu semakin aman karena OJK sudah turun langsung memberikan pernyataan di 25 November kemarin bahwa pinjol ini semakin aman untuk gagal bayar. Jadi kalian yang gagal bayar itu harusnya lebih tenang ya, sudah mendapatkan informasi-informasi update terbaru tentang masalah gagal bayar ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan gagal bayar supaya lebih aman dan juga supaya kalian nanti terbebas dari jeratan pinjol itu sendiri saat kalian tidak bisa bayar, langsung aja dikonsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video. Karena kita akan membantu kalian bebas dari jeratan pinjol ini dengan cara aman, teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada update terbaru dari OJK, yaitu membahas tentang melakukan penekanan untuk para debt collector, para jasa penagih, para penagih lapangan dan lain sebagainya, bahwa harus segera mengikuti peraturan. Jangan sampai ibaratnya melakukan penagihan terus seperti itu dengan teror pengancaman, dengan intimidasi gitu kan, dengan pemaksaan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Tepatnya beritanya seperti apa? Saya akan langsung tampilkan di sini. Saya akan bacakan beritanya juga di sini, teman-teman. Kita tampilkan aja. Nah, ini dilampir dari konten.co.id. OJK tekankan petugas penagih harus patuhi aturan dalam melakukan penagihan. Jelas ya, seperti kita baca aja. Ini Senin 25 November 2024. Jadi baru kemarin, teman-teman ya. Nih. Otorisasi Jasa Keuangan menekankan petugas penagih debt collector harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam melakukan penagihan. Ya, Komisi Pensiuner Pengawas Perilaku Perusahaan Jasa Keuangan. Hal itu berlaku bagi perusahaan jasa keuangan yang menggunakan jasa petugas penagih pihak lain. Nah, ini termasuk penagih-penagih pihak ketiga. Kadang ada juga kan teman-teman ditagih, diancam gitu dari pihak ketiga katanya. Kan mau dilaporkan ke pihak ketiga semuanya. Jadi pihak internal dan juga pihak eksternal harus mengikuti peraturan ya. Nah, Rizal juga menyampaikan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan petugas penagih, tentu OJK akan langsung menegur dan menindak pelaku usaha keuangan PUJK. Sementara itu, Rizal tidak memungkiri pihak masih menemukan adanya pelanggaran petugas penagih ataupun debt collector yang berasal dari perusahaan pembiayaan atau multi finance. Sayangnya dia tidak membeberkan jumlah pelanggaran tersebut, gitu kan. Selain itu juga mengatakan jauh ini masih ada multi finance yang menggunakan jasa tenaga penagih ataupun pihak ketiga, gitu. Dia menyebut tak dilarang bagi PUJK menggunakan jasa pihak. Nah, memang tidak dilarang untuk si pinjol itu sendiri kan, memang hanya boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Tapi setelah itu bisa menggunakan pihak ketiga. Tapi itu juga harus sesuai peraturan, teman-teman ya. Nah, sebelum menyampaikan kesalahan pada pihak ketiga tersebut terkait aturan melakukan penagihan. Dengan demikian pelanggaran di proses penagihan bisa diminimalkan. Dalam proses penagihan menyebutkan usaha tertentu harus melindungi konsumen dengan yang beritikat baik, teman-teman, seperti itu. Kadang di sini teman-teman ya, banyak juga yang awalnya nasabah ini kan gagal bayar ini bukan salah satu kesengajaan kita, tapi karena keterpaksaan kita. Bahkan ada yang sampai gali lubang tutup lubang, sebenarnya itu salah, teman-teman ya. Awalnya kita memang lagi nggak punya uang untuk bayar, kita masih niat bayar ke depannya. Mungkin nunggu gajian dulu kan, seperti itu. Banyak yang mengalami hal tersebut, tapi baru telat 1-2 hari dari si pinjol legal pun melakukan penagihan dengan cara melakukan pengancaman. Tiba-tiba membawakan sebar data ke sosial media. Itu kan sudah tindakan-tindakan yang memang tidak benar ya. Dari tadinya niatnya ibaratnya bayar, jadi nasabahnya itu malas untuk bayar kalau seperti ini. Benar gak? Coba kalau kita harap malah intinya di 1 bulan pertama
kita itu mendapatkan penagihan-penagihan dengan cara-cara normal, dengan ibaratnya penagihan dengan biasa gitu kan, bahwa memang nantinya juga ada itikat baik untuk kita, misalkan bisa negosiasi pokok ataupun pengurangan bunga gitu kan, dibandingkan baru telat 1-2 hari itu udah diancam-ancam. Ya, gimana coba? Ya, kita baru telat 1-2 hari aja udah diancam, kayak kemarin Kredit Pintar kasusnya. Baru telat 1 hari, tiba-tiba ada yang mengirim foto KTP kita disebar ke sosial media. Coba. Ya memang lah, intinya nggak akan pernah ada yang ngaku gitu kan. Rata-rata seperti itu. Jadi walaupun kita melakukan pelaporan itu bukan dari pihak kami, bukan dari pihak kami, rata-rata seperti itu. Ya. Tapi jelas ini nasabahnya itu galbay di aplikasi itu. Ya. Kalau memang ibaratnya tiba-tiba ada yang melakukan penagihan ke sosial media seperti itu, memang dari siapa lagi? Ya memang rata-rata kesulitannya untuk nasabah itu memang kayak gitu. Kita kesulitan untuk memberikan bukti yang paling akurat. Walaupun pada nyatanya memang kita sendiri yang tahu, gitu kan. Intinya dasarnya lah kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi semuanya, nggak perlu takut. Karena ini sudah dijelaskan. Jelas sekali bahwa penagihan tidak sesuai aturan, itu akan dilakukan tindakan. Makanya ada kalian semuanya, kata saya juga, kalian yang gagal bayar itu dilindungi undang-undang, dilindungi peraturan, nggak perlu takut sama sekali. Kalau menurut saya mah aman. Jadi intinya akan kembali ke diri kita sendiri. Makanya kalian perlu pemahaman, perlunya edukasi, perlunya bimbingan bahwa gagal bayar itu aman, nggak semenakutkan yang dipikirkan. Karena yang paling menakutkan itu justru pikiran kita yang memang nggak paham tentang permasalahan pinjol ini. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yuk pelajari terlebih dahulu. Makanya di sini pun kita membimbing teman-teman, membantu teman-teman untuk bebas dari jeratan pinjaman online saat tidak bisa bayar, yaitu terhindar dari yang namanya penagihan-penagihan dengan pengancaman-pengancaman. Penagihan-penagihan dengan penyebaran data. Ya, itu yang kita hindari. Ya, jadi untuk teman-teman yang tidak bisa bayar, mungkin yang butuh bimbingan, sekali lagi silahkan langsung aja dikonsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video. Biar teman-teman ibaratnya merasa aman gagal bayar. Karena di dalam penanganan, di dalam bimbingan. Gitu ya. Karena supaya memahami segi resiko pinjolnya kayak gimana, hukumnya seperti apa. Karena di sini masih banyak sekali. Yang udah galbay 1 tahun, 2 tahun, itu masih merasa was-was gitu kan. Padahal itu sudah waktu lama. Dan si pinjol ini juga kan jelas, mereka itu memiliki asuransi. Gitu kan. Apa yang ditakutkan? Ya intinya poinnya ini memang butuh edukasi aja, butuh pengetahuan aja gitu kan. Saat kalian tidak bisa bayar pinjol kalian. Kalau memang niat bayar ke depannya ya bagus juga. Karena itu memang kewajiban. Kalian bisa negosiasi pokok, kan? Negosiasi pokok untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Utang ratusan juta uangnya nggak dimakan. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang. Karena takut gagal bayar. Intinya nggak bisa bayar, galbay dari sekarang. Jangan sampai hutang Anda menumpuk terlebih dahulu. Ada yang hutang 300 juta, ujung-ujungnya galbay. Sedangkan uangnya itu sendiri nggak dimakan. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang. Karena di awal takut untuk gagal bayar. Hutangnya cuma sekian puluh juta, takut gagal bayar, ambil dari aplikasi lagi, bayarin juga, berharap akan selesai. Nggak akan. Ya. Dengan cara metode gali lubang tutup lubang itu bukan selesai, bukan lunas, tapi malah semakin menumpuk. Bukti nyatanya sudah terbukti sama orang-orang yang memang mengalami. Utang ratusan juta nggak dimakan uangnya, tapi gali lubang tutup lubang. Ujungnya apa? Gagal bayar juga. Jadi mau menunggu sampai kapan kalian? Mau nunggu sampai mentok nggak bisa ngambil lagi? Rata-rata seperti itu. Udah pas mau gali lagi untuk bayar hutangnya, tidak bisa. Gitu kan? Baru akhirnya gagal bayar. Mau sampai kapan? Mau sampai segitu? Ya lebih baik dari sekarang saat tidak bisa bayar, galbay. Lepaskan. Seperti itu kalau memang ingin bebas dari jeratan pinjaman online. Sekali lagi, kalau memang butuh bimbingan, silakan konsultasikan segera aja ke sini, oke? Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.